Bahkan kalau di filsafat Islam khususnya, puncak dari pengetahuan itu apa yang lu rasain. Jadi pengetahuan itu kan ada jenjang-jenjangnya. Kayak level pertama itu ilmu yakin. Okay. Ilmu yakin ini, oh ini Frobe. Oke. Kenapa? Karena ada tulisannya Frobe. Okay. Dan kemudian yang kedua itu ainul yakin. Lu lihat, oh ini ya emang Frobe. Okay. Karena gue melihat ada tulisannya gitu. Okay. Kalau yang ilmu yakin itu pengetahuan aja. Oh kalau warnanya begini itu Frobe. Rasional lah ya. Iya. Okay. Kalau ainul yakin itu yang indrawi. Karena yang terakhir itu yang huduri. Huduri itu kayak diminum langsung. Wah, ini Frobe. Nah, lu gak bisa jelasin tuh. Kalau lu pengen orang ngerasain itu, ya orang suruh hiatus juga. Iya, betul. Dan mungkin rasanya juga beda kan. Iya. Apa yang dia dapat sama apa yang gue dapat, walaupun sama-sama hiatus juga. Sama-sama gitu. hiatus kan, tergantung setiap keunikan orangnya kan, mentalnya. Betul. Tapi banyak hal yang gue dapat lah dari ketika hiatus gitu, dari nggak ngapa-ngapain, baik itu positif atau negatif tentang apa yang gue rasain gitu ya. Cuma emang karena ini pilihan pribadi, jadi lebih bersyukur aja tentang apa yang gue rasain kemarin gitu. Kalau gue jadi belajar gini, bahwa gak ngapa-ngapain itu adalah ngapa-ngapain dalam bentuk yang berbeda. Betul. Bahwa diam itu adalah berkata-kata tapi dalam wujud yang tidak berkata-kata. Betul. Gitu paradoks kan? ya. Jadi paradoks. Kalau di Belanda itu Nixon namanya, seni tidak ngapa-ngapain. Ada seninya, seni tidak ngapa-ngapain. Oke. Nggak ngapa-ngapain aja adalah sebuah seni gitu. Iya, itu sih. Gue kayak, lu diam aja gak bersikap. Lah diam itu sikap. Betul. Bener. Kayak, nih gue nggak mau ngebawa siapa-siapa sih ya. Cuma intinya ketika tahun politik kemarin, gue kan diem aja tuh. Ya pokoknya dari dulu kalau masalah kayak gitu-gitu gue selalu diem. Terus kayak, kok lu nggak bersuara sih? Ya ngapain? Tidak bersuara juga adalah kan suara kan? Iya, betul. Dan ini juga, bahkan ya puncaknya, tahu bahwa diri lu gak tahu itu adalah pengetahuan. Iya kan? Paradoks. Betul. Lu diem dari sesuatu yang lu gak tahu, itu adalah pengetahuan. Betul. Iya kan? Itu, wah enggak deh, gua gak mau berkomentar karena gua gak tahu. Itu pengetahuan, bahkan itu kebijaksanaan. Betul. Iya kan? Jadi kadang orang ngerasa dia harus mengejar sesuatu, padahal sesuatu yang dimilikinya itu udah sesuatu yang keren. Pakai tarik nafas ini. Iya. Jadi kayaknya memang seperti itu ya. Iya. Jadi kayaknya ada hal-hal yang kalau misalnya bukan kapabilitas kita atau apa, ya udahlah diem aja. Kalau kata Imam Malik, pengetahuan itu dalam Islam ada 3. Quran, hadis, dan berkata tidak tahu. Itu berkata pengetahuan. Berkata juga. tidak tahu atas sesuatu yang lu gak tahu. Itu pengetahuan. Karena kalau lu ngomong, jadi bencana tuh bagi orang lain. Betul. Dan diri lu sendiri sih. Bener. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ya udah nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Gue kan udah lama nih hiatus warung gua. Kalau gua patah. Jadi gua harus dagang lagi. Oke, Habib. Oke, Habib. Lu kalau mau di sini aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih atas obrolannya. Siap, banyak insight juga dan saya sorry. Oh iya yang WA ya. Oh siap. Tungguin. Ada pertanyaan WA. Tungguin. Sorry. Ada segmen WA. Oke. Ini 2 pertanyaan aja lah. Lupa gue. Kaget. Ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, Dra, ini gue punya grup WhatsApp. Oke. Isinya penjual-penjual warung Madura. Iya, warung apapun lah ya. Yang negeri maupun swasta gitu. Oke. Warung Ucok gak gue ajak. Oke. Karena bukan Madura. Kan Medan. Iya, warung Madura. Betul. Gak gue ajak. Gimana itu grupnya? Ini biasanya ada yang nanya-nanya, Dra, di WhatsApp gue. Oke. Lu gak uninstall WhatsApp kan? Enggak lah. Kan sama, gue masih ada. Nah, nih dari Birham di Jambi. Oke, warung Madura Jambi nih. Iya, warung Madura Jambi, cabang dari Jambi. Nah, pernah depresi nggak ketika mengalami hiatus? Kayak ada satu hari yang, wah,
mau ngapain dia? Kayaknya gue harus balik ke Jakarta atau apa? Atau lo udah mensiasati kalau perasaan itu datang? Lebih ke udah pernah ngerasain perasaan itu, terus ya lewatin aja gitu. Maksudnya ya udah jalanin aja perasaan itu, di embrace gitu. Nggak berusaha gue depresnya ini nggak berusaha gue ilangin atau apa. Ya rasain aja depresnya. Pernah pasti sempet. Karena ketika nggak ngapa-ngapain kan jadi stres kan. Yeah. Apalagi lingkungan deket gue tuh kan di Jakarta kan. Yeah. Jadi nggak ada bersosialisasi sama mereka. Jadi mungkin salah satu cara buat ngeredamnya teleponan sama teman di Jakarta gitu buat apa ngelepas kangen atau apa. Gitu. Pasti nggak pernah lah ngerasain depres. Iya. Kalau gue sih kayak menyadari bahwa lu berada di kondisi itu udah separuh penyelesaian sih. Bahwa lu sadar dan dari perasaan itu kemudian ya lu lewati aja sebenarnya. Tugas lu hanya melewati aja. Iya. Merasakan ya. Iya. Kalau gue diajarin kalau nggak bisa melewati hari-hari berat lu hari demi hari, lewati jam demi jam. Nggak bisa jam demi jam, menit demi menit. Nggak bisa menit demi menit, nafas demi nafas aja. Kayak lewati aja kan. Betul. Sambil dengan perasaan bahwa ini kalau bentar lagi udah lewat kok. Iya. Panji tuh bilang masalah itu nggak harus diselesaikan. Lu hidup aja udah. Ntar tiba-tiba masalah juga hilang sendiri. Nggak tahu kita solusinya apa, nggak usah dipikirin. Yang penting hidup aja udah. Ya mungkin itu tuh iya. Poinnya. Padahal gua kira Panji cuma ngurusin binatang. Dia ngurusin hidup manusia juga. Iya, ngurusin masalah Panji gitu. sang petualang. Bukan. Panji Pragiwaksono itu yang bilang. Iya, Panji Pragiwaksono. Iya, tinggal merasakan gitu, lewatin. Iya, lewatin aja. Kalau nggak bisa hari demi hari, nafas demi nafas aja. Poin. Dengan keyakinannya bahwa ini akan lewat kok, semuanya akan lewat. Ya itu pelajaran dari perjalanan sebenarnya itu kan. Betul. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Warung Madura yang lain. Oke. Ini dari Sulawesi. Warung Madura Sulawesi. Dari Gina namanya. Oke. Ini buat kita berdua, baik Indra maupun Habib. Kalian berdua nih kan public figure, pernah kepikiran nggak sebenarnya kehidupan kalian itu easy money banget? Oke. Lo ngerasa itu nggak? Wah, ngerasa banget, Bib. Nih gue nggak tahu ya, blessed in disguise atau gimana ya? Gue juga nggak mau self claim, cuma gue nggak mikirin duit sih. Iya. Kayak beberapa pekerjaan yang nominalnya cukup gede gitu, gue tolak. Yeah. Karena gue ngerasa kayaknya nggak nyaman gue ngelakuin ini deh gitu. Yeah. Terus kayak masih ngekos sekarang, berarti kan gue nggak terlalu nilai duit sebagai suatu pegangan utama kali ya. Itu juga berangkatnya dari kecil, Bib. Yeah. Ternyata gue nggak begitu mikirin duit. Kalau dibilang easy money, dengan apa yang kita sekarang lakukan lah ya, story 15 menit itu bisa dibayar berapa kan? Jutaan kan, bahkan lebih banyak daripada orang-orang kantoran atau apa gitu, segala macem. Tapi beberapa kali sering gue tolak gitu. Itu dimulainya juga dari kecil, kayak dari kecil nggak punya duit atau apa gitu. Ternyata gue bisa survive kok tanpa duit gitu. Maksudnya ya udah biasa aja. Dengan kata cukup itu kayak ya udahlah, nggak perlu ngejar yang terlalu gimana banget. Karena banyak teman-teman gue yang posting ini dapat duitnya banyak gitu. Apalagi pas kemarin zaman politik lah ya. Kayak jadi buzzer di salah satu itulah gitu. Calon gue juga ditawarin, tapi gue tolak waktu itu. Kayak gitulah. Ya, kalau gue sih lebih ke gue sendiri plus dakwahnya. Jadi gue gampang banget nolak gitu-gitu kalau emang nggak sesuai dengan diri gue. Betul. Dan nggak sesuai dengan misi dakwah gue. Betul. Gue gampang banget tuh nolak. Sering banget lah gue melakukan itu. Tapi apakah gue merasa easy money? Iya sih. Iya kan? Gue sih ngerasa bahwa gue bahkan sampai pernah mendengarkan orang yang ngitungin nama gue karena dia bilang, nama lo ini kalau secara hitung-hitungan ada harganya, ada nilainya. Iya, kayak memang lo nih kata orang Madura percekean, gampang dapat rezeki dalam bentuk duit. Oh, dan gue akhirnya dengerin itu, karena menurut gue ya
iya lagi gitu. Iya. Di hitung-hitungan nama tuh kayak ini ya, kayak apa? Ya kayak orang Cina gitu iya, ya, yang gitu. dari tanggal lahir. Ilmu perbintangan, ilmu nujum, astrologi gitu. Jadi itu. Karena emang gue ngerasa hidup yang effort banget tuh kakak gue. Oke. Kakak gue tuh hidupnya effort banget. Oke. Tapi yang akhirnya mendapatkan sesuatu dengan mudah itu justru gue yang hidupnya santai-santai aja ya. Tapi menurut gue setiap orang punya karunianya sendiri-sendiri, punya gift-nya sendiri-sendiri dari Tuhan. Iya. Lo jangan hanya melihat covernya, di covernya memang gue oke nih secara money, tapi secara lain-lainnya gue banyak tantangan. Iya, betul. betul. Ada orang yang duitnya gak seberapa, tapi dia ngerasa kayak punya duit banyak aja secara mental, sehingga hidupnya bahagia. Santai, ya banyak lah, aja. iya. Betul. Kayak gue sih yang jelas ya, yang sering gue ceritain, gue oke nih secara uang, tapi gue sampai sekarang udah tahun ke-6 pernikahan gue belum dapat anak. Jadi tantangannya di sana tuh. Iya. Jadi kalau ada orang punya anak, di mata gue, gila itu gift banget dari Tuhan. Iya. Tapi di luar sana ada orang yang punya anak malah dia terlantarkan atau dia buang kan. Betul. Sebenarnya kemampuan menyadari bahwa apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai titipan untuk kita kelola dengan baik sih. Waktu itu ada potongan video katanya orang yang sering dapat rezeki itu kayaknya sih orang-orang yang santai. Dia di video itu dibilang katanya orang yang sering dapat rezeki adalah orang yang nggak khawatir kalau dia punya kekurangan duit, sama dia nggak khawatir ketika dia ngeluarin duit gitu. Iya. Paradoks kan itu ya? Iya, paradoks. Walaupun secara fakta ada banyak ya orang kaya yang pelit bahkan kepada dirinya sendiri ya. Betul. Iya. Ada hal ini nggak, Bib? Kayak impulsif yang pernah lu beli nggak? Yang apa ya? Impulsif banget lah, kayaknya nggak perlu deh. Iya. Tapi karena pengen aja tuh. Karena gue biasanya melakukan itu untuk sesuatu yang dari kecil gue pengen. Betul. Gue kalau yang dari kecil gue pengen, gue biasanya melakukan itu. Apa? Itu pun sebagai gift untuk diri gue. Salah satunya ya PS. Bener. Gue hidup di masa di mana gue mau PS-an tuh susah banget. Nggak bisa ya? Ada Habib Jafar dia beli PS. Iya. Gue beli PS tuh. Dan gue kayak nggak percaya ketika beli. Gue beli PS, gila. Enteng ngeluarinnya cash lagi. Iya. Kayak ini sesuatu yang privilege banget di masa lalu. Gitu. Betul. Tapi akhirnya ya kalau yang dari kecil biasanya gue ngelakuin itu. Iya. Di antaranya sih ya beberapa hal lah kayak motor tuh. Gue kalau emang yang dari kecil kayak ya apa salahnya sih kita mengapresiasi diri kita sendiri. Kayak ngebalas dendam masa lalu yang dulu kita nggak bisa beli. Yang gitu, dulu nggak bisa kita beli. Jadi ada aja sih. Lu juga sering melakukan itu? Sering sampai sekarang sih kayaknya. Ya kebanyakan sih tentang masa kecil gitu ya. Yang menurut gue impulsif banget sepeda. Gue beli sepeda dulu kan dijanjiin. Oh iya, gue pernah ngeliat sepeda lu tuh di Dread. Di Dread ya. Dulu waktu kecil bokap gue janjiin beli sepeda sampai gue umur 30 tahun nggak dibeliin. Iya. Kacau lah pokoknya. Akhirnya ketika punya duit beli sepeda. Sepeda gue beli dari Nottingham. Itu harga sepedanya 7 juta. Dikirim dari sana 23 juta. Jadi ongkos kirimnya 23 juta itu sepeda. Iya. Jadi ya udahlah. Iya. Buat apa? Dendam masa kecil jadi dibela-belain. Nah, ada istilahnya tuh di bahasa Yunani. Apa? Tolol. Iya sih kayaknya sih. Kayaknya sih lebih ke tolol sih ya. Gitu. Soalnya Indra dari tadi ngeluarin kan dari bahasa ini bahasa itu. Iya. Gue kayak gue belum ngeluarin. Tapi kan istilah Arab kan banyak tadi. Nggak, tapi itu emang nggak ada cara lain untuk mendatangkannya kecuali harus dengan duit 23 juta, Dra. Nggak ada kan sih. lo bisa ke sana, Dra. Ya bisa, tapi kan ngirim dari sana ke sini kan juga tetap aja. Oh, kalau lo bawa sendiri tetap kena itu ya cukai ya? Tetep lah kayaknya. Apalagi kalau misalnya dari gua ke Inggris, habis itu dari Inggris gua bawa ke Indonesianya, gua genjot kan itu kan lebih effort lagi kan. Gitu capek. Kalau itu kayaknya boleh kan, kalau dipakai boleh kayak parfum. Gua beli di Saudi ya, pulangnya buka bungkusnya gua udah pakai, itu boleh gitu. Itu boleh ya. Iya, mungkin kayaknya di bandara aja lu pas udah turun pesawat lu pakai aja. Ya itulah hal impulsif. Tentang uang, ya memang ada beberapa hal
maksudnya di posisi kita sekarang yang easy money, tapi perjalanan hidup itu yang bikin kayak gitu kan. Iya. Kalau gue juga mudah mengeluarkan duit untuk sesuatu yang dulu gue berat mendapatkannya dan gue gak ingin itu terjadi kepada orang lain karena itu kebutuhan. Misalnya kayak buku, gue bantu-bantu untuk buku, kemudian mental, gue punya klinik mental gratis, gitu-gitu. Kayak gue bisa nih sekarang. Makanya gue selalu bilang, kita nih butuh orang-orang kaya yang pintar. Agar dia kemudian membantu secara sosial, proyek-proyek sosial yang memang dibutuhkan, bukan itu-itu aja. Seringkali kalau orang kaya yang nggak pintar, kalau yang muslim dia bangun masjid mulu atau ngasih anak yatim mulu. Tapi untuk pendidikan, untuk kesehatan dia nggak, untuk mental dia nggak pikirin. Atau kalau Kristen mungkin dia bangun gereja, ngasih persepuluhan doang. Tapi banyak hal-hal strategis yang dibutuhkan nggak dia kerjain tuh. Karena udah ke-trigger, kalau beramal itu ke anak yatim atau bangun masjid kalau di Islam. Nah kalau orang pinter, gue akhirnya berharap dia bangun sesuatu tuh yang strategis gitu, yang lebih dibutuhkan oleh banyak orang, yang lebih untuk mengupgrade banyak orang, atau ngasih sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dibutuhin lah ya. Jadi lebih ke situ sih. Ya ayo orang-orang kaya kira bikin kayak gitu-gitu kan ya. Kalau orang kaya tolol biasanya ngerepotin. Seperti dia beli mobil keren, kemudian seenaknya di jalanan. Iya. Biasanya sih. Pakai full rider gitu. Atau lo tahu ini nggak? Sound yang buat sound horek. Iya. Sound horek. Iya. Yang buat ini apa? Prestis aja. Iya. Bahkan itu di apa? Di mana? Di kampung gua banyak gitu. Bahkan ada yang sampai miliaran, Ra. Sound system itu? Sound system. Ditaruh di depan rumahnya, kemudian dia nyetel musik aja. Iya. Terus tetangganya nggak terima, dia punya duit. Dia bikin yang lebih gede gitu. Terus aja gitu. Kalau di kampung gua kan orang-orang Madura swasta, itu banyak. Jadi dia kalau sore-sore dengerin musik, gak pakai HP. Pakai sound 9 dijejer gitu. Dia sambil rokokan. Supaya apa? Prestis. Prestis. Gengsinya itu itu melalui sound. Ada masanya gengsinya melalui sound. Enggak, cuma kan Oke lah. Gengsinya dia bisa beli sound system miliaran gitu. Miliaran, ratusan juta. Orang denger kan? Enggak, maksudnya kayak selera musik lu kayak gini gitu. Enggak, bukan selera musik, tapi suaranya tuh. Bahkan kalau sampai kaca orang pecah, seneng dia tuh. Ini udah mecahin kaca orang sekian. Serius, gue dulu pernah videoin di story Instagram gue. Real gitu? Real, gue kalau lebaran. Balik ke sana. Balik ke sana, sering gue videoin. Itu satu jalan, misalnya 100 meter, bisa ada 5 sound system tuh, saling bersautan tuh. Iya. Gila sih itu. Di daerah-daerah kampung gua. Kampung gua tuh di Bondowoso, Jawa Timur sana. Gua sering tuh gua videoin malah. Jadi prestisnya orang tuh aneh-aneh. Iya sih, beda-beda sih ya. Beda-beda. Gengsi. Cuman kalau lu punya pengetahuan yang cukup kan, biasanya prestis lo untuk juga bermanfaat bagi orang lain sih. Betul. Sayangnya ya gitu dah. Dari Warung Madura di Bandung. Namanya Puji yang punya. Ini ada 2. Pertama sosok panutan di komika. Siapa? Kemudian yang kedua, kalau lu gak punya tabungan, tetap bakal hiatus apa enggak? Sosok panutan pertama kayaknya semuanya sih. Semuanya. Teman-teman Habib kenal banyak lah. Komik-komik. Kalau misalnya kita ngelihat semua anak-anak tuh, mereka tuh pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil gitu. Dulu mungkin atau awam mungkin ngeliatnya Panji gitu yang terkenal atau jadi sosok. Tapi selera humor lu di mana, Dra? Maksudnya lu yang menikmati banget siapa, Dra? Karena referensinya udah terlalu banyak, jadi gue malah suka yang aneh-aneh sih. Komedi-komedi yang aneh tuh gue suka. Awe suka gitu. Cuma sebenarnya semuanya suka, tapi ketika ada salah satu beat anak-anak yang aneh nih, nah itu gue lebih suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat satu sosok doang, kayaknya nggak ada kayak gitu. Lebih ke beat lah, lebih ke beatnya. Kalau beatnya aneh, nah gue suka gitu-gitu.
Kalau gue lebih ke beat-beat yang relate aja sih. Kalau relate, gue sebenarnya berlaku dalam semua kesenian tuh. Oke. Lagu gue lebih suka kalau liriknya relate. Relate, ya. Kalau kayak ya liriknya ada value-nya gitu. Kemudian seni. Jadi gue pernah hampir beli lukisan yang mahal banget. Itu karena relate banget. Jadi lukisannya itu gambarnya cuman kayak tulisan-tulisan Arab. Udah full tulisan Arab satu lukisan. Terus kata gue ini maksudnya apa? Akhirnya pelukisnya jelasin. Karena pelukisnya temen. Awalnya dia gak mau jelasin, tapi karena temen dia juga. Jadi ini maksudnya dari semua tulisan Arab ini cuman satu yang dari hadis Nabi. Jadi hadisnya itu ada satu hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selebihnya itu tulisan Arab ngaco aja. Nah, kata-kata aja ya, kata-kata. Iya, bukan yang kayak ada di Indra tapi ditulis pakai huruf pegon. Huruf iya. Arab tapi tulisannya bahasa Indonesia. Indra kan alif, nun, dal, ro itu jadi Indra. Nah, apa maksudnya? Ternyata dia mau mengkritik orang yang cuma modal tahu 1-2 ayat atau 1-2 hadis tapi dia ngomongin agama kemana-mana. Gue hampir mau beli tuh. Bagus. Wah, kata gue beli nih harus. Iya. Nggak jadi berapa? karena 400 juta. Mending gue beli sepeda di Birmingham. Iya. 23 juta. Gak tolol-tolol banget gue dong. Iya. Masih bisa digenjot ya. Iya. Tapi maknanya bagus sih itu ya. Maknanya bagus banget. Gue tiba-tiba langsung suka. Kalau lu tipe-tipe beat yang aneh-aneh. Gue tipe aneh-aneh tuh gimana, Dra? Aneh-aneh tuh pokoknya yang nggak masuk akal aja lah gitu. Yang aneh aja gitu. Dan penonton lu juga gitu kan, Dra? Ya akhirnya terbentuk karena itu. Segmented banget kan? Segmented abis. Nggak bisa tiba-tiba orang nggak sengaja masuk ke Solo dan menikmati Solo kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Penonton gue tuh antara suka banget atau nggak suka banget gitu. Iya. Nggak pernah ada di irisan tengah. Middle tuh nggak ada ya? Nggak pernah. Iya. Nah kalau itu Dra, kalau lu nggak punya tabungan berani hiatus nggak? Ya jelas nggak berani lah. Nggak berani, Bib. Maksudnya kalau misalnya nggak punya tabungan ngapain? Ya kerja aja dulu, ya kan? Nggak perlu jadi karena ujung-ujungnya ngerepotin orang juga ya. Pasti ngerepotin orang. Dan gue nggak mau karena ya kalau ngerepotin orang ntar jadi omongan, dari omongan ntar kan ngerembet kemana-mana gitu. Mungkin bayangan dia hiatus tuh kayak di hutan. Mungkin. Terus minum air dari akar. Iya, bikin rumah dari tanah tuh kayak yang konten-konten orang-orang purba itu. Lu ada fase di mana lu percaya bahwa itu dibangun sehari nggak? Enggak lah, itu. Udah jelas. Masa sih, Bib? Gue ada di fase kayak gue kan suka gitu-gitu. Iya. Gue tuh kecilnya tuh kayak suka tuh bangun-bangun gitu. Even sampai sekarang. Di samping di belakang rumah gue di sungai itu sekarang tuh udah ada hampir 10 ini yang di Bondowoso? Di Bondowoso. Karena gue suka gitu-gitu. Ngebangun kayak bahkan gue pernah ada di fase nginep di sungai beberapa hari. Karena untuk kayak, ngebangun? Iya kayak gue menyebutnya Tarzan. Back to nature. Gitu. Get lost gitu ya. Iya, gitu-gitu. Makan apinya harus nggak pakai kayu gitu-gitu. Surviving. Iya. Makanya gue suka survival island gitu. Film-film surviving gitu gue suka. Survival. Cuman sekarang kan film-film survival tuh biasanya identik dengan kehancuran alam karena kiamat, apokalips, teknologi, apokalips. Gue gak suka. Tapi kalau yang survival gitu gue suka. Kayak misalnya dia naik pesawat abis itu jatuh terus dia di hutan gitu-gitu. Yang ini film yang sponsornya FedEx tuh ada tuh. Iya. Jatuh di pulau kemudian bertahan. Nah, gue gitu tuh. Terus lu percaya yang konten itu dibangun dalam sehari? Gue percaya. Tapi sekarang, tidak satu orang ya. Iya. Maksud gue kelompok gitu. Iya. Tapi sekarang 3 bulan. Iya lah, itu kan pasti dibangun kayak. Katanya bahkan itu pakai eskavator gitu. Iyalah. Itu konten doang. Itu konten doang. Pokoknya semua yang ada di sosial media, semua yang ada di TV, YouTube segala macam, udah itu buat konten doang. Iya, konten doang ya. Buat konten. Iya. Gua tuh udah mulai berani mengeneralisir bahwa rata-rata itu semua konten ketika gua tahu azan di TV aja lip sync. Kalau azan aja lip sync, apalagi yang harus kita percaya di sosial media. Berita hoax, azan lip sync, udah kelar. Betul. Udah. Berita aja hoax, azan lip sync, udah kelar. Udah. Iya. Pesulap merah, rambutnya hitam. Nah, itu. Iya. Itu.
Kalau kita percaya kalau pesulap merah itu beneran merah, udah masuk akal udah. Rambutnya hitam orang itu. Iya kan? Gila. Sosial media, YouTube segala macam udah semuanya. Iya. Kayak menurut gua itu udah jadi hiburan aja. Hiburan betul. Jadi hiburan aja. Ya kalau ada insight yang lu dapat, tolak ukurnya diri lu, jangan kontennya. Betul. Tolak ukurnya. Gua dapat nih sesuatu. Betul. Itu kayak kita waktu kecil tuh bercanda, toyor-toyoran, kemudian kayak bertengkar gitu. Kayak ada di titik di mana kita nggak tahu ini masih bercanda atau udah serius ya. Iya benar. Kayak medsos tuh kita sering gitu. Benar. Awalnya kita nganggap ya lucu nih. Iya. Akhirnya kita makin dalam kayak dihipnotis. Iya, kayak itu. Benar. Iya, nggak taunya setelah itu baru Deddy Corbuzier datang. Baru selesai. Iya. Itu dia. Itulah. Nah, makasih ya. Terima kasih udah main ke tempat gua ya. Terima kasih atas obrolannya. Siap. Terima kasih atas obrolannya dan nanti main-main lagi ke sini. Siap. Gua ada cabang di berbagai kota. Oke, Ya, nanti saya mampir yang di Sulawesi sama yang di Bandung. Terima kasih ya, Bib ya. Oke,